warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha, anak-anak ibu yang ceria, anak-anak ibu yang penuh semangat? Ketemu lagi ya dengan Mapel IPA. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pernafasan manusia dan upaya menanggulanginya. Sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Materi ini ada dalam Quran Surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5678 yang artinya, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan untuk penyakit itu obatnya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Tujuan pembelajaran, kompetensi dasar. Apa yang kita rasakan jika kita menutup hidung kita menahan napas kurang lebih 15 menit? Ya benar, tentunya kita akan merasa sesak dan ingin segera mengambil nafas kembali. Jadi disimpulkan bahwa manusia itu membutuhkan udara, tepatnya lagi oksigen untuk proses bernapas. Penderita gangguan pernapasan akan mengalami sulit bernapas. Nah, gangguan ini yang akan kita pelajari. Gangguan pada sistem pernapasan manusia yang pertama adalah influenza. Ini adalah gambar dari virus influenza. Gejalanya yaitu demam lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung gatal. Penyebarannya melalui udara. Pencegahannya dengan cara menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Contohnya bisa dengan menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Tahukah kamu, berdasarkan penelitian, tingkat stres seseorang berhubungan dengan penyakit influenza. Jadi, semakin tinggi tingkat stres seseorang, influenza ini akan semakin sering dan lama dia mengalaminya. Nah, ini adalah ilustrasi gambar dari proses penyebaran influenza. Jadi ini penderita, dia batuk atau bersin, mengeluarkan kuman, menyebar di udara, kemudian ada orang sehat di sekitarnya, maka kumannya akan masuk ke dalam tubuhnya. Gangguan yang kedua yaitu tonsilitis. Fungsinya menyerang virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh. Ya, ini adalah fungsi dari tonsil. Jika antibodi kita kuat, maka virus dan bakteri ini akan kalah. Tetapi jika antibodi kita lemah, virus dan bakteri ini akan terinfeksi menimbulkan penyakit yang disebut dengan penyakit tonsilitis. Penyebabnya adalah virus dan bakteri. Gejala umumnya, sakit tenggorokan, peradangan, batuk, sakit kepala, sakit bagian leher atau telinga, serta demam. Jadi manusia itu memiliki dua tonsil ya, kanan dan kiri dalam rongga mulutnya. Nah, di gambar ini tonsil ini mengalami pembengkakan, sudah terjadi infeksi. Nah, perhatikan, nah ini adalah infeksi dari virus dan bakteri yang ada di tonsil. Yang ketiga adalah faringitis. Kalau kita lihat namanya, maka dia akan menyerang bagian faring atau organ faring yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan zat kimia. Penyebab umumnya yaitu radang tonsil atau amandel sehingga menimbulkan nyeri saat menelan. Penyembuhannya dengan diberikan antibiotik yaitu untuk membunuh bakteri dan antifungi untuk membunuh jamur, serta dengan cara meningkatkan antibodi, menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Gangguan keempat adalah pneumonia.
Infeksi yang menyerang bronkiolus dan alveolus. Penyebabnya adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit. Paru-paru penderita pneumonia pada bagian alveolusnya berisi cairan kental. Ya, ini yang menderita pneumonia, sedangkan ini yang sehat. Nah, cairan kental ini terdapat di dalam alveolus. Kita tahu bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas CO2 dan O2. Sehingga dengan adanya cairan ini, maka pertukaran gas akan terganggu. Akibatnya, O2 yang diserap darah akan berkurang. Gangguan yang kelima adalah tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC. Perhatikan gambar ya. Ini adalah paru-paru normal, sedangkan ini TBC. Jadi dia lubang-lubang cukup besar dan banyak. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian akan menginfeksi bagian lain, sehingga memicu sistem imun yang dalam tubuh kita untuk bergerak ke area yang terinfeksi dan memakan bakteri Mycobacterium ini. Apabila sistem imun lemah, maka Mycobacterium ini akan masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa dan akan menginfeksi organ lain. Bakteri ini dapat juga menginfeksi tulang sehingga menyebabkan penyakit TBC tulang. Nah, ini gambar bagian-bagian yang dapat diinfeksi oleh tuberkulosis, yaitu ada otak, kemudian ada usus, ada rektum, ada ginjal, ini lambung ya, ini lambung, kemudian ini hati, kemudian ini ovarium, ginjal ya. Jadi dia bisa menyebar ke organ bagian dalam kita. Sangat berbahaya ya. Gangguan berikutnya adalah asma. Asma ini penyebabnya adalah faktor lingkungan. Di sini ada zat yang berperan sebagai pemicu alergi yang disebut dengan alergen. Alergen ini dapat berupa asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, atau kondisi yang ekstrim, misalnya terlalu dingin. Pada saat alergen ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka alergen ini akan menghasilkan senyawa kimia, yaitu prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia ini yang memicu terjadinya penyempitan saluran pernafasan. Perhatikan gambar, ini adalah penampang melintang saluran pernafasan ya untuk yang normal. Kemudian ini adalah yang mengalami gangguan asma. Jadi dindingnya mengalami penebalan sehingga saluran udaranya menyempit. Ya, jadi penyerap mengalami kesusahan pada proses bernafas. Gejalanya, di sini ada batuk berdahak, sesak nafas, nafasnya bunyi, kemudian ada riwayat alergi, misalnya ada riwayat asma dalam keluarga, ya, ciri-ciri khasnya seperti itu. Kemudian gangguan berikutnya kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel-sel tak terkendali pada jaringan paru-paru. Penyebabnya 85% disebabkan karena rokok dan 10-15% karena tidak merokok. Kondisi tidak merokok ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor keturunan dan lingkungan. Contoh, menghirup debu dari asbes dan udara terpolusi. Kemudian perokok pasif. Nah, ini gambar paru-paru dari orang yang perokok sampai paru-parunya menjadi hitam pekat. Kemudian di sampingnya ini adalah gambar paru-paru yang sehat. Perokok pasif ya adalah orang yang tidak merokok tetapi dia menghirup asap dari orang yang merokok. Nah, ini adalah orang yang merokok atau disebut perokok aktif, sedangkan ini yang duduk ini adalah perokok pasif.
Nah, perokok pasif ini juga beresiko mendapatkan serangan jantung atau stroke secara mendadak, ya. Jadi perokok pasif ini 3 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif. Mengapa bisa demikian? Karena racun rokok terbesar itu terdapat pada asap yang mengepul dari ujung rokok yang sedang tidak dihisap. Nah, asap ini merupakan hasil pembakaran tembakau yang tidak sempurna. Asap ini yang langsung dihirup oleh perokok pasif. Penanggulangan dan pencegahannya, yang pertama adalah menghindari rokok, kemudian meminimalkan paparan polutan, mencegah infeksi organ pernafasan, olahraga teratur, tarik nafas dalam-dalam, dan menjaga pola makan. Tentunya dengan kita memperhatikan hal-hal ini, maka akan menghindari penyakit-penyakit gangguan sistem pernapasan. Nah, ini adalah bahaya rokok. Kalau kalian perhatikan, di sini dari atas sampai bawah, rokok ini berisi bahan-bahan kimia, racun-racun yang kumpul menjadi satu. Contohnya di sini ada asam asetik ya untuk membersihkan lantai. Kemudian ada naftalin untuk parfum. Kemudian ada acetanisol ya, bahan kimia ya ini. Kemudian nitrogen cyanida, racun tikus. Kemudian ada aseton untuk pembersih kuteks. Kalian bisa lihat ada kadmium, ada metanol, kemudian ada sodium hidroksida. Jadi secara umum tidak ada kebaikan dalam rokok, ya. Bahkan iklannya pun di situ disebutkan bahwa merokok membunuhmu. Ya, demikian tadi materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak dimengerti, silakan dikomunikasikan di WA Group atau Japri dengan saya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.